Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan teladan etika Jawa yang masih hidup di masyarakat. Kami dari kelompok 2 beranggotakan 6 orang. Pertama, yaitu saya sendiri, Amar Said, sebagai moderator. Kemudian ada Saudari Fauzia Stiana, lalu ada Saudara Maulana Farhan, kemudian ada Saudara Suci Ratna Sutari, kemudian ada Saudari Hanisa Fitriani, dan terakhir ada Saudari Heni Susilowati. Untuk mempersingkat waktu, mari kita masuk ke dalam materi. Materi pertama, yaitu tentang pengertian etika yang akan dibawakan oleh Saudara Farhan. Untuk Saudara Farhan, dipersilahkan. Pengertian etika. Menurut istilah, etika berasal dari bahasa Yunani. Ethos dalam bentuk tunggal mempunyai banyak arti, yaitu tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang habitat, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, cara berpikir dalam bentuk jamak. Taeta artinya adalah adat kebiasaan. Frans Magnus Suseno menggunakan etika dalam artian lebih luas, yakni sebagai keseluruhan norma dan penilaian yang dipergunakan bersangkutan untuk mengetahui bagaimana manusia seharusnya menjalani kehidupan. Frans Magnus Suseno memaparkan 4 kegunaan etika pada zaman sekarang dalam bentuk buku Etika Dasar, masalah-masalah pokok filsafat moral. Antara lain, yang pertama, untuk mencapai suatu pendirian dalam pergolakan pandangan-pandangan moral ini, refleksi etika sangat diperlukan. Nomor 2, dalam masa transformasi mereka mau membantu agar jangan kehilangan orientasi dalam membedakan antara apa yang hakiki dan apa yang boleh saat berubah, dan dengan demikian tetap sanggup untuk mengambil sikap-sikap yang dapat kita pertanggungjawabkan. Sehingga etika dapat membuat kita sanggup dalam menghadapi dengan kritis dan objektif, dan untuk membentuk penilaian sendiri agar kita tidak terlalu mudah terpancing. Etika juga membantu agar jangan naif atau ekstrim, agar jangan terlalu cepat dengan yang baru, tetapi jangan menolak nilainya karena baru dan belum biasa. Yang keempat, etika juga diperlukan oleh kaum agama yang di satu pihak menemukan dasar kemantapan mereka dalam iman kepercayaan mereka, di lain pihak sekaligus mau berpartisipasi tanpa takut-takut dan dengan tidak menutup diri dalam semua dimensi kehidupan, dimensi masyarakat yang sedang berubah itu. Lanjut. Kemudian materi 2 akan disampaikan oleh Saudari Suci dan Fauzia terkait sifat-sifat. Untuk Saudari Suci dan Fauzia, dipersilakan. Dan contoh perilaku budaya Jawa. Sebagai orang Jawa, boleh adigang diguna, tidak boleh untuk sombong. Contoh perilaku yang pertama, berhati-hati dalam berkata terhadap orang lain. Yang kedua, menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, dan menghargai sesama. Yang ketiga, berhati-hati dalam bertindak dan mengambil keputusan. Perhatikan orang-orang yang terlibat dalam tindakan dan keputusan itu. Yang keempat, setiap malam sebelum tidur, maka kita hizab dari kita, atau muhasabah diri. Sifat yang selanjutnya yaitu sebagai orang Jawa memiliki posisi sama dengan yang lain yang bukan Jawa. Contoh perilaku.
Masyarakat Jawa lebih mementingkan rasa kemanusiaan dibanding pikiran, seperti penjual sayur yang menjual sayur kepada seorang wanita tua dengan harga Rp2.500. Namun wanita tua itu hanya mempunyai uang Rp2.000. Penjual tanpa pikir panjang menjualnya dengan harga Rp2.000 saja. Karena daripada memikirkan untung atau rugi, dia justru lebih memikirkan perasaannya yang tak tega. Selanjutnya, sebagai orang Jawa, ia mengedepankan guyup, gotong royong, dan saling membantu pada sesama. Contoh perilakunya yaitu salah seorang tetangga yang mengalami musibah akan dengan cepat dibantu oleh warga sekitar karena tingginya rasa gotong royong dan saling membantu terhadap sesama. Lanjut. Sebagai orang Jawa, logat bicara tidak meledak-ledak, berbicara pelan, lemah lembut, dan santun. Contoh perilaku. Anak-anak remaja halus dan sopan ke orang yang lebih tua, serta merendahkan nada bicara. Saling sapa di lingkungan masyarakat, baik ke teman sebaya maupun orang dewasa atau anak-anak. Selanjutnya, mengedepankan adat ketimuran berupa unggah-ungguh atau tata krama seperti hormat pada orang yang lebih tua, mawas diri, betul-betul melakukan introspeksi sebelum bertindak, tidak menonjolkan diri tentang kemampuan dan pengetahuannya dengan bersikap tidak rumangsa bisa. Contoh perilaku. Seorang pengusaha sukses yang tidak menyombongkan dirinya dan tetap sopan serta menghargai orang di sekitarnya, justru menggunakan kesuksesannya sebagai motivasi untuk dirinya dan lingkungan sekitar seperti membuka peluang usaha bagi masyarakat menengah ke bawah dengan sikap rendah diri dan edukasi sehingga dapat diterima dengan baik di masyarakat. Sebagai orang Jawa, mengedepankan adat ketimuran dengan sopan santun, budi pekerti, dan tepat selera. Contoh perilaku, sopan santun yang terjaga antar masyarakat sehingga tercipta lingkungan yang tentram, damai, dan saling menghormati. Ya, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Hanisa, yaitu tentang materi teladan. Untuk Saudari Hanisa dipersilakan. Beberapa orientasi hidup orang Jawa terdahulu yang bisa dijadikan pedoman kehidupan. Yang pertama yaitu menjadi manusia unggul. Yang pertama yaitu memiliki kemampuan melebihi orang lain seperti digambarkan dalam jagat perwayangan. Mempunyai ilmu pengetahuan, wawasan luas, analisis tajam, dan waspada. Berbudi luhur, bijaksana, wibawa, sikap dan tutur kata halus, jujur, andap asor berbudi, bawa laksana, mampu jat suri tauladan, orang bayak atau masyarakat. Yang kedua yaitu hidup tentram dan berkecukupan. Orang Jawa sangat mendambakan kehidupan yang harmonis, seimbang, tentram lahir batin. Ketentraman bagi orang Jawa dicapai bukan lantaran memiliki derajat pangkat semat yang berlebihan, melainkan bersumber dari hati sanubari. Setiap orang harus mumpuni dalam mengendalikan diri, menghindari konflik sehingga tidak mempunyai masalah berlebihan ataupun musuh selama hidup. Dengan demikian, harus pandai dalam berkomunikasi dan menghargai bak dengan sesama atau makhluk lainnya. Yang ketiga yaitu pembayatan hidup. Di Jawa, ada kepercayaan bahwa bersama orang lainlah setiap manusia menjalani kehidupan di dunia, serta dari orang lain pula mendapatkan rizki. Realitanya, setiap rezeki bak jatuh dari langit, melainkan ada pihak-pihak yang menjadi saluran. Yang keempat yaitu kesempurnaan batin. Kesempurnaan batin merupakan landasan pembentukan sikap perilaku di samping untuk mengendalikan diri. Orang Jawa meyakini bahwa musuh terbesar sulit dikalahkan adalah diri sendiri. Dalam arti nafsu rendah yang menjadi bawaan sejak lahir. Yang kelima yaitu mencari surga. Sebagai agama
yang dianutnya, orang Jawa mempercayai bahwa hidup di dunia ibarat mampir ngombe, bersifat sementara atau fana atau tidak langgeng. Lanjut. Silahkan. Ya, terakhir kesimpulan yang akan dibawakan oleh Saudari Heni. Untuk Saudari Heni dipersilahkan. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari materi yang telah disampaikan adalah Frans Magnus Suseno menggunakan etika dalam artian lebih luas, yakni sebagai keseluruhan norma dan penilaian yang dipergunakan oleh masyarakat yang bersangkutan untuk mengetahui bagaimana manusia seharusnya menjalani. Magnus Suseno memaparkan 4 kegunaan etika pada sekarang dalam buku Masalah Pokok Filsafat Moral. Ini merupakan bantuan untuk memahami setelan dan nilai yang merupakan titik acuan moral bagi masyarakat Jawa. Walaupun di sini tidak dapat dipastikan sejauh mana setelan ini secara nyata masih menentukan pola kelakuan masyarakat, sebagai orang Jawa, subjek selalu bisa rumangsa dan tidak boleh rumangsa bisa, yang intinya adalah mawas diri untuk tidak ambisi, sombong, dan tidak bisa menempatkan diri dengan situasi. Sebagai orang Jawa, memiliki posisi sama dengan yang lain bukan Jawa. Yang membedakan orang Jawa satu dengan yang lain adalah dalam kepekaan rasanya. Lanjut. Ya, dan materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.